Hasil perhitungan di TPS secara fisik angkanya berubah drastis setelah dipindai atau di-scan ke dalam aplikasi Sirekap Pemilu 2024. Kesalahan tersebut membuat raihan suara milik pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran, mengalami lonjakan signifikan menjadi 720. Padahal pada formulir C1, hasil penghitungan perolehan suara Prabowo Gibran hanya 80 suara. Ada kelemahan-kelemahan tentu kami akan segera koreksi dan kami mohon maaf kalau hasil pembacaannya kurang sempurna dan menimbulkan publikasi hitungan mesin konversi dari formulir ke hitungan belum sesuai. Bagaimana mungkin 1 berubah jadi 6, 4-nya tetap, tapi angka 2 dibaca 8, 148 berubah menjadi 642. Tapi satu hal yang sulit saya pahami, kenapa aplikasi tidak dibuat mengenali potensi kesalahan angka yang tak sesuai sejak di-upload tentunya, dan memberi peringatan kepada user yang upload data di TPS bahwa angka 470 atau bahkan 740 atau di atasnya itu tidak bisa diterima. Jadi semoga Pak Ketua KPU bisa lebih bijak menjelaskan, jangan terkesan seolah-olah tak terlalu penting karena nilainya atau persentasenya kecil. Ini kan sangat menyakitkan juga, Pak. Jadi ini bukan soal kesalahan Sirekap membaca gambar lalu salah dikonversi menjadi angka, tapi bagaimana Sirekap kok tidak dirancang mengenali potensi kesalahan input angka yang tak sesuai dengan DPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus semuanya di tanah air tercinta Indonesia. Tanah air beta walaupun tanah beli, air juga beli. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi saat ada video baru di channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Kali ini saya ajak sahabat semuanya menyimak tayangan ini, sama-sama mencermati dan menganalisis pernyataan KPU yang minta maaf akui kesalahan pendataan jumlah suara Sirekap. Malah lebih mengenaskan lagi, KPU klaim cuma 2.325 TPS yang salah konversi ke aplikasi Sirekap. Apa karena kecil lantas suara rakyat di 2.325 TPS dianggap tak penting gitu, Pak? Ya. Nah sekarang coba kita simak pernyataan KPU yang beberapa minggu lalu ditetapkan melanggar etika oleh DKPP karena meloloskan Gibran Raka Buming Raka jadi cawapres. Ini dia. Bahwa ada kelemahan-kelemahan tentu kami akan segera koreksi dan kami mohon maaf kalau hasil pembacaannya kurang sempurna dan menimbulkan publikasi hitungan mesin konversi dari formulir ke hitungan belum sesuai. Sekali lagi pada intinya kami ini di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah, tapi kami pastikan kalau yang salah-salah pasti akan dikoreksi. Yang paling penting KPU ini nggak boleh bohong dan harus ngomong jujur, itu aja yang paling penting. Dan sekali lagi siapapun teman-teman jurnalis, pemilih, masyarakat luas komplain soal ini karena apa? Sekali lagi karena bisa membaca Sirekap, bisa mengakses Sirekap. Kalau tidak ada Sirekap ya nggak mungkin bisa tahu publikasi formulir-formulir di tingkat TPS. Jadi memang KPU mengakui ada kesalahan. Ketua KPU Pak Hasyim mengaku, Pak Hasyim Asy'ari ya, bahwa sistem tersebut dapat mengenali kekeliruan konversi itu. Tapi beliau nggak menjelaskan seberapa bisanya mesin tersebut mengenali kesalahan, seberapa akuratnya, ya seberapa persen tingkat akurasinya sehingga aplikasi ini layak dijadikan alat untuk disajikan menjadi membantu KPU untuk menyampaikan ke masyarakat. Nah, kata beliau, sehingga nanti siapapun bisa mengecek ulang apakah formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikonversi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Nah, ini yang menurut pandangan saya jadi persoalan. Ya. Pertama, harusnya pemanfaatan teknologi benar-benar bertujuan untuk membantu meminimalisir kesalahan dibanding dengan perekapan data yang dilakukan secara manual.
Betul bahwa Sirekap hanya sebagai kontrol transparansi proses hasil perhitungan suara yang disajikan ke publik. Tapi perlu dipahami bahwa teknologi digital itu dikerahkan harusnya mengenali potensi human error, bukan malah menciptakan masalah baru, kekisruhan baru akibat pemanfaatan aplikasi. Nah, baru 1 hari sudah banyak laporan yang menyoal Sirekap. Itu yang ketahuan. Yang nggak ketahuan gimana nasibnya, ya kan? Nah, menurut beliau sejauh ini tingkat kesalahan konversi cuma 0,64%. Ada 2.325 TPS yang ditemukan antara konversinya berbeda dari yang sudah diunggah 358.775 TPS. Ini yang menggelitik. Cuma 2.325 TPS yang memang kecil persentasenya. Tapi maaf Pak Ketua, itu suara rakyat loh ya. Sedemikian upaya petugas agar menjangkau segala lapisan masyarakat sampai ke daerah-daerah terpencil yang terjangkau kendaraan. Suara-suara sampai harus dipikul ya, melewati bukit, lembah, bahkan sungai ya, jeram segala macam ya, demi memenuhi hak rakyat itu loh ya. Bahkan yang sakit dalam perawatan di rumah sakit pun dibantu agar tak kehilangan hak suaranya. Saudara-saudara kita yang bermasalah di penglihatan harus dibantu, didampingi demi memenuhi hak-hak demokrasinya. Satu suara yang kalau dilanggar itu layak dipersoalkan. Karena ini bukan soal jumlah atau kualitas kuantitas Pak Ketua, tapi soal hak. Apalagi di 2.325 TPS yang ketahuan. Itu para caleg rela loh mengeluarkan biaya besar, membiayai saksi untuk memastikan satu suara untuk mereka itu sangat-sangat berharga. Karena ini soal aspirasi rakyat untuk memilih pemimpin, untuk keterwakilannya di legislatif ya. Jadi semoga Pak Ketua KPU bisa lebih bijak menjelaskan, jangan terkesan seolah-olah tak terlalu penting karena nilainya atau persentasenya kecil. Ini kan sangat menyakitkan juga Pak ya. Bapak mungkin tidak merasakan seperti yang dialami oleh rakyat jelata seperti ini ya. Beliau bilang nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan atau nanti formulir juga akan diunggah di dalam Sirekap. Iya, kami paham sih Pak. Paham ya bahwa ada perhitungan manual berjenjang ya, nanti akan diunggah. Tapi persoalannya bukan berarti bahwa kesalahan Sirekap ini harus dimaklumi kan gitu ya. Ya, karena ada perhitungan berjenjang nanti dilaporkan juga, dipublikasi juga, lantas kesalahan Sirekap ini seolah-olah ya bukan hal yang terlalu perlu disorot gitu ya. Ini juga masalah ya. Selain itu, siapa sih yang punya energi luar biasa memelototi setiap formulir yang diupload untuk memastikan bahwa itu sudah sesuai dengan fakta yang sebenarnya, kan gitu ya. Nah, terus yang kedua, ini yang sangat saya heran dan mungkin silakan ada yang memberikan penjelasan terhadap apa yang saya persoalkan ya. Bagaimana aplikasi tidak bisa atau tidak dibuat untuk mengenali angka yang nominalnya jauh melampaui rata-rata DPT. Angka yang ditampilkan di Sirekap kan hasil dari identifikasi aplikasi membaca angka tulisan tangan di lembaran formulir yang diupload dari TPS. Misalnya di formulir tertulis 74, Sirekap mendeteksi salah menerjemahkan hasil konversi yang ditampilkan misalnya menjadi 740. Oke, saya mencoba berbaik sangka, misalnya tulisan kurang jelas, wajar ya, scan kan begitu ya. Sehingga proses analisisnya ikut salah, keliru juga saat konversi. Sehingga dari 74 menjadi 740 atau misalnya dari 170 menjadi 470 misalnya. Oke, dari sisi kesalahan konversi mungkin kita maklumi ya. Karena mungkin penulisannya nggak semuanya tebal atau karakternya atau modelnya tidak semuanya sesuai dengan tipe yang diharapkan oleh Sirekap ya. Katakanlah gitu, mencoba memaklumi walaupun ini memang bukan sesuatu yang harus dimaklumi juga.
Tapi satu hal yang sulit saya pahami, kenapa aplikasi tidak dibuat mengenali potensi kesalahan angka yang tak sesuai sejak diupload tentunya, dan memberi peringatan kepada user yang upload data di TPS bahwa angka 470 atau bahkan 740 atau di atasnya itu tidak bisa diterima. Entah dinyatakan error, data ditolak, ditandai merah, atau peringatan lain yang menggagalkan angka ikut nimbrung apalagi mengakumulasi data di Sirekap. Kalau misalnya rata-rata DPT di setiap TPS misalnya loh ya, hanya kisaran 300. Kurang lebih tentunya ya. Karena ada misalnya pemilih tambahan dan lain-lainnya. Lah kok bisa angka yang sangat jauh di atasnya misalnya 700 atau bahkan mungkin lebih sampai 4 digit ya. Kok bisa tidak dikenali sebagai potensi kesalahan gitu loh. Nah, sebagai contoh misalnya seperti yang disiarkan oleh JPPN pada 15 Februari ya. Nah, ini berdasarkan laporan yang sudah diolah dan disiarkan ke publik ya. Contoh di TPS 15 Kertajaya, Gubeng, Surabaya. Ini paslon 02, di TPS terdapat 114 suara, tapi yang diinput menjadi 414 suara. Terus di TPS 001 Tandes, Surabaya, paslon 02 di TPS 168, tapi di Sirekap dibaca 468 suara. Entah ini diinput atau gimana kok bisa berubah seperti ini ya. Terus di TPS Panjaringan Sari ya, masih di Surabaya. Ya, di TPS terdapat 148. Ingat, 148. Tapi yang diinput 642 suara. Bagaimana mungkin 1 berubah jadi 6, 4-nya tetap, tapi angka 2 dibaca 8. 148 berubah menjadi 642. Ini gimana cara nulisnya sehingga Sirekap bisa mengubah angka 1 menjadi 6 dan mengubah angka 8 menjadi 2. Ya, ini luar biasa. Terus di TPS 047 Pakisawan masih di Surabaya. Prabowo Gibran di TPS 87 suara. Tetapi diinput menjadi 687 suara. Jadi ada tambahan 600. Nah, terus ya banyak sekali. Mungkin kalau saya bacakan cukup makan waktu. Yang jelas luar biasa. Ini memang perlu disikapi luar biasa, nggak bisa dibiarkan begitu saja karena bagaimanapun juga ini adalah informasi yang sangat penting terkait dengan proses demokrasi, proses pemilihan yang harusnya sama-sama kita junjung ya, kita jaga kejujuran dan mekanismenya. Jadi ini bukan soal kesalahan Sirekap membaca gambar lalu salah dikonversi menjadi angka. Tapi bagaimana Sirekap kok tidak dirancang mengenali potensi kesalahan input angka yang tak sesuai dengan DPT. Atau misalnya di TPS X ya. DPT resmi misalnya 302. Misalnya loh ya. Nah, kalau kemungkinan ada pemilih tambahan ya, katakanlah 5 ya, oke lah ya. Masih ditoleransi tentunya. Ketika hasil konversi yang dibaca Sirekap muncul 307 misalnya. Ya masih mungkin walaupun perlu di warning juga ya. Angka di DPT kan 302, ini muncul 307 berarti ada tambahan kan gitu ya. Nah, perlu konfirmasi apakah memang ada pemilih tambahan di atas jumlah DPT resmi. Katakanlah seperti itu ya. Tapi kalau muncul angka lebih 700 yang ternyata itu dinyatakan sukses tanpa dicegah sebagai potensi kesalahan, lah kok risih ya. Lah ini Sirekap dibuat untuk apa? Kita kan sering mengisi data-data online ya, kan udah ada filter kalau menginput angka atau data yang tidak bisa ditoleransi, maka secara sistem langsung menolak. Dan kita diberi peringatan untuk memperbaiki atau mengganti gitu ya. Artinya aplikasi dirancang bahwa angka atau data boleh masuk standarnya begini, di luar itu ditolak. Lah ini Sirekap kok enggak ya? Kok enggak dirancang seperti itu ya? Ini ada apa gitu ya? Ini jadi pertanyaan lah. Saya ini nanya ya, bukan curiga tapi bertanya.
Kalau untuk transparansi kepada rakyat sambil menunggu perhitungan manual di tingkat berikutnya, ya kita maklumi, kita pahami. Tapi deviasinya segitu dramatis, ya ini juga jadi tanda tanya besar. Ingat, ini hajatan nasional loh ya, pesta rakyat. Ini mega proyek loh ya, bukan simulasi praktek anak sekolah untuk kegiatan pembelajaran, bukan ya. Ini beneran serius dan malah sangat serius. Jadi agak prihatin juga kalau Ketua KPU menarasikan kami di KPU manusia biasa, mungkin salah. Ya, kita kritik ini kan bukan mengkritik malaikat, apalagi mengkritik Tuhan, bukan ya. Yang kita kritik ini dalam kapasitas manusia. Dalam hal ini tim luar biasa. KPU yang digaji supergede dari uang rakyat, mereka ada di situ juga. Sebagai komisioner KPU bukan karena kebetulan kan, tapi melewati proses pengujian yang mereka sendiri yang mengajukan diri ya, bukan dititipkan begitu saja kan. Lalu ada sumber daya manusia di KPU, ditopang keuangan yang luar biasa lah ya, sumber daya berbagai fasilitas ya tentu dibiayai pakai uang rakyat. Tujuannya apa? Ya untuk menyelenggarakan pemilu yang luar biasa, yang hebat, yang bagus, yang rapi, termasuk menyediakan media untuk memudahkan rakyat mendapat informasi secara update, secara real time. Nah, kekecewaan publik ini kan karena kesalahan yang terjadi di KPU, salah satunya di Sirekap ini justru untuk hal-hal yang sebenarnya ya sangat mungkin diantisipasi ya sebagai ikhtiar manusia gitu loh ya. Tapi kalau dijawab dengan pembenaran bahwa KPU ini manusia biasa, ya selesailah kita. Ya, jadi harus benar semua tuh yang dilakukan KPU ya. Tak perlu dikoreksi lagi karena jawabannya udah jelas. Ya, sebagai manusia biasa tak luput dari kesalahan. Ya, mudah-mudahan KPU secepatnya membereskan ya sesuai yang dikatakan oleh Pak Hasyim Asy'ari agar Sirekap ini betul-betul menyajikan informasi yang bagus, tidak seperti yang di hari pertama, hari kedua ya. Karena inilah media resmi yang disiapkan dan dibiayai pakai uang rakyat loh ya, yang pasti jumlahnya tidak kecil ya. Makanya idealnya berfungsi sebagaimana mestinya, sebagaimana diharapkan, bukan malah menjadi biang masalah itu sendiri. Ya, harusnya ya saya sepakat ada yang mengusulkan bahwa selaku pihak yang merasa dirugikan, pihak 01 dan 02 langsung menolak, langsung mengajukan penolakan agar Sirekap ini jangan disajikan kalau belum memenuhi standar yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Kalau dari pertama hari kedua seperti kemarin itu ya bukan malah menimbulkan, bukan menjadi solusi tapi malah menciptakan masalah baru, kekisruhan baru di masyarakat kita. Karena sebagai pemilik hak suara tentu kepengen ya apa yang ditampilkan, apa yang disajikan itu sesuai dengan yang diharapkan. Ini bukan soal siapa yang menang, tetapi soal pertanggungjawaban kepada pemilik suara, pemilik hak suara, yaitu seluruh rakyat Indonesia yang sudah ditetapkan di DPT. Itu saja sahabat, mudah-mudahan ini memberikan informasi dan pencerahan. Mari kita kawal terus pemilu ini yang kita harapkan berwibawa, bermartabat, jangan melanggar etika, jangan penuh dengan kecurangan. Ini bukan soal siapa yang unggul, siapa yang ditetapkan memimpin negara atau menjadi legislator, atau mewakili di daerahnya masing-masing. Tapi ini soal kepastian dan trust. Kepercayaan rakyat bahwa proses mendudukan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPRD, anggota DPD, semuanya melalui proses yang benar secara mekanisme, jujur dan bermartabat secara etika dan keadaban. Sehingga siapapun yang didaulat oleh rakyat tampil dengan menegakkan kepala, rakyat pun membenarkan. Sebaliknya kalau prosesnya nggak beres, malah ditetapkan melanggar hukum, melanggar etika, ya gimana bisa enjoy coba? Jalan ke gunung membawa buah lontar, buah dimakan dicampur cuka. Jadilah pemimpin yang dijunjung karena benar, bukan karena melanggar hukum dan etika. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.